Bung Karno pernah mengatakan Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Nah, di mana letak sebagaimana agama membawa ajarannya Pancasila itu? Nah, kita kan harus bertanya ya. Itu yang ngomong Bung Karno, guys. Ya, beliau ngomongnya ketika pidato peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1964, ya kan? Beliau mengatakan di sela-sela daripada pidato tersebut, beliau mengatakan bahwa Pancasila, ya, yang tekanan katanya di daya pemersatuannya itu, Republik Indonesia yang tekanan katanya di pola kepemimpinannya, itu membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran, gitu loh. Kalau kita lihat Pancasila yang tekanan kata di daya pemersatuannya atau bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, ya, kita kaitkan dengan persatuan kan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, dan Republik Indonesia yang tekanan katanya adalah di sistem kepemimpinan, pola kepemimpinannya yaitu yang kerakyatan, dan di sini adalah kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Di mana titik temunya dengan agama? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Mungkin itu pertanyaan yang agak lumayan berkelas gitu ya. Ya, jadi ternyata syariat agama juga seperti itu ya. Para boss, we have a game here. Support me, please. Now, we are going for a game now. I want to play a game now. Please, all of you watching me live now, please support me, okay? Tap your screen. Oh, what are you playing? What are you playing, mister? I'm listening to my music, African music. Oh, okay. Where you from? Okay, go ahead. Go ahead. I'm not listening to music right now, okay? You are not listening to music right now. Iya. Jadi sekali lagi, di mana letak titik temu antara syariat agama dengan Pancasila? Yang kita tahu bahwa Pancasila itu kalau kita buatkan garis besarnya, pertama adalah tentang persatuan. Ya, Bung Karno mengatakan bahwa tekanan kata daripada Pancasila itu adalah di daya pemersatuannya. Ya, kita tahu persatuan Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di satu sisi kita bicara ketuhanan, di sisi lain kita bicara kemanusiaan. Kemanusiaan adalah pengkerucutan daripada ketuhanan. Kemanusiaan itu bicara adil beradab, dan ketuhanan itu bicara cinta kasih. Nah, inilah yang mendasari persatuan Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan Pancasila mempunyai daya tekanan katanya di daya pemersatuan, ya, tentu saja semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Persatuannya adalah persatuan di dalam keberagaman sebagai satu kesatuan bangsa, sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, kan gitu kan. Itu yang pertama, ya, di daya pemersatuan. Ya, memang semuanya harus berangkat dari persatuan kan. Kalau persatuannya kacau, semua yang ada di atasnya ya tidak berjalan gitu. Kemudian tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem kepemimpinan seperti itu, bukan kerajaan tapi kerakyatan. Ya, dan tidak dia menjunjung tinggi permusyawaratan perwakilan, guys. Dan juga hikmat dan kebijaksanaan. Itu adalah karakter daripada kepemimpinan Indonesia, ya, Republik berkedaulatan rakyat. Apakah di manakah letak kesamaannya atau titik temunya dengan paham keagamaan itu? Jadi ada persatuan, ada kepemimpinan. Satu lagi adalah yaitu di kesejahteraan, yaitu kita menganut kesejahteraan sosial, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada 3 hal itu inti daripada Pancasila. Apakah agama juga seperti itu? Iya. Agama juga seperti itu, guys. Ya, bicara persatuan, bicara kepemimpinan, bicara kesejahteraan. Agama juga seperti itu. Yang mana adapun spiritualitasnya, ketuhanan, bicara kebaikan, kebajikan, cinta kasihnya itu adalah untuk menjadi ruh, ya kan, daripada persatuan, kepemimpinan dan kesejahteraan.
Nah gitu, supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bagaimana kita di pola persatuan, kepemimpinan dan kesejahteraannya itu mengandung spiritualitas, mengandung didasari oleh ritual-ritual keagamaan ya, seperti sholat. Sholat itu kan kalau kita nggak bermanfaat atau kalau kita menjadi orang yang cuma taunya ritual-ritual sholat doang, maka itu ada diancam celakalah orang sholat. Oke, kita mulai dari pertama, bahwa Pancasila bicara persatuan Indonesia bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia yang satu kesatuan, ya, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun like a burning fire. Jadi gitu guys. Pertama itu, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran misalnya. Al-Quran mengatakan, kami telah mensyariatkan kepada kamu apa yang kami wasiatkan kepada Nuh. Jadi apa yang diberikan kepada Muhammad itu adalah sama seperti apa yang diberikan kepada Nuh, kepada Ibrahim, Musa, Isa. Intinya apa? Tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Ternyata syariat itu, apa yang disyariatkan kepada Nuh, ya, Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya kan? Itu intinya sama, yaitu tegakkanlah agama, janganlah berpecah belah. Ternyata basic bangetnya daripada syariat itu adalah jangan berpecah belah. Menegakkan agama itu janganlah berpecah belah. Ya, jangan berpecah belah dalam berbagai urusan. Baik itu urusan tentang bagaimana kita bersatu, sistem kepemimpinan kita, enak buat semua gitu ya. Bagaimana kita lihat contoh ya, bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan menegakkan agama dan janganlah berpecah belah itu. Kita bisa lihat ke Piagam Madinah tentunya ya. Piagam Madinah itu adalah semacam konstitusi, ya kan, dasar hidup bermasyarakat ala masyarakat Madinah yang beraneka ragam. Beraneka ragamnya itu suku, ras dan agama termasuk. Ya, jadi mempunyai perbedaan seperti itu. Bagaimana Nabi Muhammad mempersatukan? Ya kan? Persatuannya ternyata itu semacam persatuan yang kita punya di Indonesia, yaitu persatuan di dalam keberagaman sebagai satu kesatuan. Mukmin Muhajirin, mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui, ya semua itu beraneka ragam suku, ras dan agama, tapi disebut oleh Muhammad SAW, disebut oleh Piagam Madinah. Mereka semua itu adalah umat yang satu. Nah, umat yang satu itu bicara bangsa di sini ya, sebagai bangsa yang satu kesatuan kebangsaan. Muhammad SAW sendiri itu berjuang untuk membangun suatu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, guys ya. Ini menariknya. Beliau membangun masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun akhirnya beliau tidak dapat mempertahankan itu karena pada saat itu memang manusia belum siap ya untuk berbhinneka tunggal ika. Ini karena manusia pada zaman itu masih berwawasan yang namanya perbedaan itu bermusuh-musuhan, kan, bertahan hidupnya dengan jalan budaya penaklukan pendudukan, ya kan, bertahan hidupnya seperti itu, meluaskan wilayah dengan jalan perang, senjata, to kill or to be killed. Nah, kenapa zaman pada saat itu masih pada kayak begitu gitu loh? Ya karena itu memang tidak bisa dihindarin. Karena manusia semua seperti itu. Kalau kita nggak nyebur ke situ, kita akan musnah oleh yang lain. Ya. Cepat atau lambat akan datang yang namanya penakluk, ya kan, yang akan lewat di tempat kita dan mereka akan memusnahkan kita, akan menjadikan kita budak. Itu budayanya orang zaman dulu, guys ya. Jadi memang nggak heran kalau ada terjadi Nabi Muhammad walaupun beliau berdoa kepada Tuhan, janganlah engkau jadikan umatku itu hancur lebur lah gitu kan. Ada 3 doa yang beliau ucapkan, doa yang sangat panjang, yaitu meminta kepada Tuhan supaya beliau tidak umatnya tidak hancur karena kelaparan, tidak hancur karena bencana alam, tidak hancur karena perpecahan gitu loh. Ternyata yang ketiga itu
nggak diijabah. Ya, artinya Bhinneka Tunggal Ikanya Nabi Muhammad tidak bisa dipertahankan karena memang zamannya seperti itu. Kita sendiri di zaman Majapahit juga pernah mengalami Bhinneka Tunggal Ika ya. Waktu itu ada Hindu, Siwa, dan Buddha dipersatukan ya sebagai golongan yang mayoritas pada saat itu, dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, Tunggal Ika. Tapi bubar juga sih Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, di zaman kita lah Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebagai semboyan, tetapi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Indonesia itu sendiri. Indonesia yang lahir di proklamasi ya, sebagai bangsa yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah Indonesia merdeka itu sendiri. Jadi kita lahir sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan kalau zaman dulu ya kan, orang-orang terdahulu tuh berjuang mati-matian supaya bisa mencapai Bhinneka Tunggal Ika itu. Karena apa? Karena budaya bermusuh-musuhan itu sangat melekat gitu loh. Sangat melekat. Perbedaan itu merupakan penyebab daripada permusuhan antara golongan manusia ya. Padahal bagi orang-orang yang percaya kepada keesaan Tuhan, seharusnya tidak ada pemisahan manusia gitu ya. Karena perbedaan apapun, perbedaan suku, ras, dan agama, gitu, harusnya tidak ada pemisahan manusia itu. Kalau Tuhan itu esa, maka manusia itu satu kan gitu. Kalau Tuhan itu esa, maka kita semua berasal dari asal yang sama, penciptaan yang sama. Dan karena Tuhan itu esa, maka Tuhan itu maha kuasa atas kita semua gitu loh. Tuhan kita sebenarnya itu aja, yang berbeda hanya doktrin. Ya, doktrin kita yang berbeda-beda. Agama kita berbeda, doktrin kita berbeda. Tapi Tuhannya itu saja, sama Tuhannya. Sama kayak kita semua yang beraneka ragam ini melihat kepada matahari yang satu. Tapi nama yang kita pakai untuk menyebut matahari itu berbeda-beda. Itu doktrin, ya kan? Doktrin kita berbeda-beda. Dan doktrin itu bukan Tuhan itu sendiri, ya. Doktrin itu bukan Tuhan itu sendiri. Doktrin itu adalah bahasa, gitu loh. Kita boleh berbeda-beda bahasanya, tapi Tuhannya nggak pernah berbeda. Ya, nggak pernah berbeda. Karena Tuhan itu esa, dan Dia maha kuasa atas seluruh alam, dan Dia adalah sumber kita semua. Dari mana kita berasal? Kita semua berasal dari sana. Semua, ya, apapun agama kita, semua berasal dari Dia, gitu loh. Jadi perbedaan agama kita tidak menyebabkan Tuhan menjadi bermacam-macam. Itulah keesaan Tuhan. Nah, kembali lagi kepada kita dipersatukan dengan ide itu gitu loh. Kita dipersatukan oleh ide ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu persatuan itu. Jadi apa menegakkan agama itu? Yaitu jangan berpecah belah. Atau menjalankan syariat itu yang pertama sekali adalah jangan berpecah belah. Mari kita membangun persatuan. Persatuan makin luas kita bersatu, ya, dengan makin banyak golongan yang ada di dalam persatuan, di dalam persekutuan tersebut, dalam persatuan tersebut. Makin dalam kita mengesahkan Tuhan, ya, makin, karena bersatu sebagai bangsa, ya, bersatu sebagai bangsa itu lebih tinggi daripada bersatu hanya satu macam golongan saja di dalam persatuan itu, ya. Makin manusia kita kalau kita bersatu sebagai bermacam-macam golongan, seperti kita beraneka ragam suku ras dan agama, lalu kita berbhinneka tunggal ika, itu makin tinggi kita mengesahkan Tuhannya, guys, ya. Karena apa? Karena kita makin memandang bahwa kita semua ini berasal dari asal yang sama, walaupun kita beraneka ragam agama, gitu loh. Kita tidak mempunyai alasan untuk bermusuh-musuhan dan berpecah belah hanya karena perbedaan agama. Karena memang yang menciptakan kita semua itu adalah sama. Itulah Tuhan yang itu juga, yang nggak mungkin berbeda. Kalau ada yang mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan yang berbeda-beda, Tuhan bisa berantem nanti, ya, saling rebutan kekuasaan di alam semesta ini. Jadi pertama di situ. Nah, persatuannya itu, di atas persatuan yang seperti itulah kita meletakkan kepemimpinan kita, organisasi kenegaraan kita, cara kita bermasyarakat, bangunan sosial kemasyarakatan kita letakkan di atas persatuan seperti itu. Nah, dan persatuan ini mempengaruhi semua-muanya, ya. Sistem kepemimpinan, ya. Misalnya kita
Kita nggak mampu berbhinneka tunggal ika sekarang, padahal kita harus berbhinneka tunggal ika. Apa jadinya? Nanti akibatnya politiknya kita atau demokrasinya khususnya itu liberal jadinya, ya kan? Kalau dia liberal, apa yang terjadi? Kita akan nggak pernah bersatu. Kita kerjaannya rebutan kekuasaan terus ya. Kapan kita membangun gitu? Kalau ada oposisi, oposisinya itu bukannya memberikan solusi, tapi bagaimana caranya merontokkan kepemimpinan yang ada. Begitu juga dengan sistem ekonominya ya. Kalau kita tidak bisa bersatu, tidak bisa berbhinneka tunggal ika ya, karena kita ini bangsa yang beraneka ragam. Kalau kita tidak bisa bersatu, ya rebutan kekuasaan, rebutan kepewarisan, kepemilikan akhirnya ya. Karena kita nggak bisa bhinneka tunggal ika. Itulah sebabnya di dalam undang-undang dasar kita itu guys ya, ada sosial, politik, dan ekonomi yang merupakan core, ya, merupakan inti daripada bidang-bidang yang inti di dalam revolusi kita, di dalam kita merealisasikan blueprint daripada bangunan rumah sosial kita di dalam Pancasila itu kita bicara merealisasikan sosial, politik, dan ekonomi yang sedemikian rupa ya, sesuai dengan jati diri kita, sesuai dengan kelahiran kita sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah itulah yang harus kita install gitu, seperti kita menginstall aplikasi ke dalam sistem sosialisme ala Indonesia, sosialisme masyarakat Bhinneka Tunggal Ika yang tidak bisa dibagi-bagi. Oleh karena itu kita tidak bisa menjadi negara serikat guys, kita nggak bisa menjadi negara federal ya, karena kita akan sangat sulit untuk menyatukan persepsi pemikiran, sehingga kita tidak akan pernah benar-benar bersatu, dan kita akan terus menjadi politiknya demokrasi liberal, dan ujung-ujungnya kita nanti akan hancur kacau. Di dalam agama Kristen misalnya, Yesus mengatakan ya kan, kalau suatu negara berpecah belah, bermusuh-musuhan ya kan, mereka tidak akan bertahan. Suatu kota, suatu keluarga yang berpecah belah dan bermusuh-musuhan, mereka akan hancur. Itu rumus umum gitu tentang persatuan. Memang termasuk beragama. Apa sih agama itu kan? Agama itu kan way of life gitu kan. Kehidupan kebangsaan kita juga salah satu way of life. Dan dia harus bersinergi, keagamaan kita dan kebangsaan kita dan kenegaraan kita. Di dalam kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bertentangan dengan agama manapun. Justru agama itu menganjurkan kita untuk bersatu dengan semua orang karena Tuhan, karena cinta kasih, bukan karena kesamaan agama saja, suku, ras, darah, nasab, bla 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 gitu, bukan hanya itu persatuan yang kayak begitu yang masih ada karena itu ya. Itu berarti persatuan yang masih sempit ya. Peraturan yang kemanusiaannya itu belum sempurna, karena manusia itu satu, kemanusiaan itu satu. Selama kita belum berpikir kemanusiaan itu satu, kita masih bermusuh-musuhan karena perbedaan, maka kita masih sempit kemanusiaannya. Masih mengandung unsur kebencian dan kezaliman. Dan kebencian dan kezaliman itu adalah kotoran ya, di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Melakukan atau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Menempuh jalan yang mendaki lagi sukar adalah kita mendobrak pola-pola lama yang sudah usang dan naik level ya, makin dekat kepada fitrah penciptaan manusia, makin takwa, makin perik manusia, perik keadilan. Nah gitu loh. Jadi kalau perik manusia dan perik keadilannya itu benar-benar bukan karena apapun, tapi semata-mata karena Tuhan, itulah mengasihi karena Tuhan itu. Nah, gitu. Jadi mengasihi karena Tuhan itu karena kita mempunyai berperik kemanusiaan dan berperik keadilan, memperlakukan semua orang, ya kan, memperlakukan semua orang dengan berperik kemanusiaan itu artinya sebagai manusia tanpa memandang dia suku, ras, agama apapun, ya. Kita harus mengejar kebaikan, ya, berbuat baik dan berdamai dengan semua orang. Ya kan? Kita harus
menjunjung tinggi cinta kasih, mengejar kebaikan, kebajikan, dan berdamai dengan semua orang, dan kita hidup bareng, ya. Bahkan ada, janganlah di dalam Al-Quran misalnya, ya kan, ada janganlah karena tidak sukamu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil, ya kan. Berlaku adillah karena adil kepada semua orang tadi, tanpa memandang suku, ras, dan agama tadi. Itu lebih dekat kepada takwa. Kan gitu ya, lebih dekat kepada takwa. Artinya apa? Artinya itu adalah celah untuk berbineka tunggal ika, ya kan? Itu adalah bagian daripada celah untuk berbineka tunggal ika. Mungkin di dalam ajaran Kristen juga ada dikatakan apa? Kasihlah musuhmu. Nah itu. Berbuatlah yang baik, berdamailah dengan semua orang. Itu kan celah untuk berbineka tunggal ika gitu kan. Kemarin itu Paus Fransiskus ya bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal itu meniti terowongan silaturahim namanya, dari gereja katedral ke Masjid Istiqlal dan sebaliknya. Itu ada terowongan hubungan cinta kasih antara gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Hubungan cinta kasih walaupun berbeda rumah ibadah, tapi dihubungkan suatu terowongan hubungan kasih sayang, ya, terowongan silaturahim. Nah gitu. Itu sama dengan Bhinneka Tunggal Ika zamannya Majapahit, antara Hindu Siwa dan Buddha, guys. Ya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu cara kita menjalankan suatu pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman bahwa kebenaran itu tidak mendua. Tanhana Dharma Mangruha. Kebenaran itu tidak mendua, sepakat nggak? Sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Kebenaran itu tidak mendua ya, karena Tuhan itu esa, manusia itu satu, alam semesta ini satu. Ini nggak bicara tentang konsepsi ketuhanan dalam Islam ya. Ketika saya mengatakan esa itu tidak bicara monoteisme, trinitas, trimurti, politeisme, ateisme, tidak bicara itu. Tapi kita bicara bahwa kita merasa berasal dari asal yang sama. Kita diciptakan oleh pencipta yang itu-itu juga, oleh pencipta alam semesta ini. Itu maksudnya. Ya, oleh karena itu Tuhan yang menciptakan kita itu-itu saja, asal kita berasal dari asal yang sama, apapun konsepsi kita masing-masing tentang Tuhan. Apapun doktrin kita masing-masing tentang Tuhan, tetap aja tidak bisa dihapusin, ya kan, bahwa kita itu berasal dari asal yang sama. Bahwa kita itu diciptakan oleh pencipta yang sama, tidak bisa dihapuskan itu, ya, tidak bisa ditiadakan itu. Kita tidak bisa pura-pura nggak ngerti atau pura-pura nggak tahu. Tetap saja kita diciptakan oleh pencipta yang sama. Apapun perbedaan doktrin kita masing-masing, ya kan. Apakah itu perbedaannya seperti antara timur dan barat kayak nggak nyambung, atau seperti langit dan bumi bedanya, tetap aja kita, pencipta kita adalah itu-itu saja. Sama ketika kita melihat kepada matahari, kita yang beraneka ragam di atas muka bumi ini melihat kepada matahari yang sama, ya kan. Memang kita menamainya dengan nama yang berbeda-beda, ya kan, dengan konsepsi yang berbeda, narasi yang berbeda-beda tentang matahari. Tapi kan yang mataharinya kan itu-itu aja gitu loh. Mataharinya sama, itu-itu aja yang menerangi solar system kita ini kan, yang berikan kita cahaya sinar matahari, ya, vitamin D dan seterusnya. Itu saja gitu loh, yang menjadikan tumbuh-tumbuhan itu melakukan fotosintesis, yang bisa bertumbuh. Ya. Itu kan mataharinya itu saja gitu loh. Yang berbeda adalah bahasa kita tentang matahari. Dan doktrin itu adalah bahasa kita tentang matahari. Konsepsi kita masing-masing tentang Tuhan itu adalah bahasa kita. Gitu. Bahasa boleh berbeda, silakan berbeda ya. Tapi kita harus mempunyai titik kesamaan terkait dengan Tuhan. Nggak boleh kita sama sekali mengatakan tidak ada hubungannya Tuhan gue sama Tuhan lo. Nah, gitu. Dan itu salah besar. Pasti kan? Nggak mungkin, kita tetap aja, ya, walaupun kita nggak mengakui, tetap aja kita dicipta oleh pencipta yang sama, itu saja menciptakan kita. Kan begitu ya. Bahasa, warna kulit bisa berbeda, tapi kalau
Alam semesta itu satu, penciptanya juga satu, ya kan. Boleh Anda jelaskan dengan Trinitas, dengan Trimurti, dengan politeisme, silakan, ya kan. Tapi yang jelas yang menciptakan kita itu sama. Itu saja. Itu sih yang saya mau bilang. Itulah persatuan Indonesia itu, maksud ketuhanan yang Maha Esa itu maksud seperti itu. Didasarkan pada pola pikir seperti itu, ya, yang mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga kita mengasihi sesama manusia, yaitu dengan kita adil dan beradab kepada semua, dengan menjamin keamanan dan kedamaian, tidak merugikan dan tidak mengancam siapapun, ya, di atas dunia ini sama bangsa kita, kan begitu ya. Pancasila menjadikan kita menjadi orang-orang yang yang menjamin kemerdekaan orang lain, ya. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam oleh cara berpikir dan keyakinan siapapun. Itulah saling menghormati kemerdekaan, itulah peri kemanusiaan dan peri keadilan, itulah mengasihi karena Tuhan, bukan karena mengasihi karena sesuatu, tapi mengasihi karena Tuhan. Karena benar orang-orang itu manusia kayak kita, dan kita harus adil kepada dia karena dia manusia juga kayak kita. Karena kita sendiri ingin diperlakukan dengan adil oleh siapapun dari suku ras agama manapun. Inilah yang namanya mengasihi karena Tuhan itu. Itulah yang mendasari persatuan Indonesia, yang persatuan kebangsaan Indonesia itu, ya, yang mendasari itu. Dan di atas persatuan seperti itulah kita meletakkan negara kita, kepemimpinan Indonesia gitu loh. Nah, kepemimpinan Indonesia kerakyatan, bukan kerajaan. Apakah ada titik temunya dengan keagamaan? Oh iya, menurut saya justru kerakyatan itulah sebaik-baiknya dan pola kepemimpinan, kan gitu kan. Kerakyatan, sifat kepemimpinan yang sebaik-baiknya dulu di zaman kerajaan. Sifat dari kepemimpinan yang baik adalah kerajaan yang kerakyatan, kan begitu kan. Tapi ada yang paling tinggi pola kepemimpinan itu, yaitu kerakyatan, yaitu republik berkedaulatan rakyat. Itu yang paling tinggi, ya kan. Republik berkedaulatan rakyat, kerakyatan yang mana rakyatnya yang berdaulat, bukan bicara tentang kerajaan, ya. Apa titik temunya dengan agama? Misalnya dari Islam, ya. Nabi Muhammad, beliau mengatakan, beliau mengklaim memimpin sebagai hamba sekaligus rasul, ya, hamba sekaligus rasul, ya. Hamba sekaligus rasul beliau memimpinnya. Artinya hamba itu berarti beliau tidak memimpin sebagai raja. Beliau memimpin sebagai hamba. Beliau memimpin sebagai salah satu dari anggota masyarakat. Itulah kepemimpinan sebagai rasul. Kalau kepemimpinan sebagai nabi, ya memang. Kalau nabi itu dia memimpin sebagai kayak raja gitu, ya. Ada kepemilikan di situ, ada tunggalistiknya di situ juga, ya kan. Nabi Muhammad enggak memimpin sebagai raja dan enggak memimpin sebagai nabi ketika di Madinah gitu, ya. Mungkin sebelumnya di Mekah, iya kan, beliau memulai semuanya sendirian. Mungkin beliau memimpin seperti seorang raja dan seorang nabi sekaligus. Tapi ketika di Madinah gitu kan, beliau memimpin, bahkan beliau itu dipilih sebagai pemimpin di sana. Jadi dinobatkan sebagai pemimpin gitu loh. Beliau dinobatkan sebagai pemimpin dan beliau memimpin sebagai hamba sekaligus rasul, itu ada hadisnya. Bukan sebagai raja sekaligus nabi. Nah, letaknya di mana misalnya? Contohnya, ya, Muhammad memimpin sebagai sebagai hamba, itu beliau menyetarakan dirinya dengan yang lain. Ya, menyetarakan dirinya dengan yang lain, dengan anggota masyarakat yang lain. Contoh, ya, ketika pernah beliau ikut dalam suatu peperangan, dan ya kalau zaman dulu kan biasa ya kalau orang perang itu, ya, cara bertahan hidup, cari makan dan segala macam, bahkan sampai menyebarkan agamanya seperti itu. Zaman dulu, ya, zaman budaya penaklukan. Beliau merasa ketika
beliau menggunakan pecut gitu, apa pecut apa gitu. Jadi kena seorang sahabat gitu, seorang sahabat kena sama pecutan beliau. Dan ketika sudah pulang, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, saya tadi merasa saya mengenai seseorang itu, pecutan saya itu. Cuman saya nggak tahu. Jadi silakan yang merasa terkena angkat tangan dan silakan balas. Itu tidak akan dilakukan oleh seorang yang merasa dirinya sebagai raja. Ya. Itu dia adalah memimpin sebagai hamba sekaligus rasul. Bukan sebagai raja sekaligus nabi, khususnya di Madinah. Beliau memimpin menggunakan konstitusi piagam Madinah. Ya. Intinya adalah masyarakat yang beraneka ragam tapi bangsa yang satu. Dan kepemimpinan yang kerakyatan, kepemimpinan yang kerakyatan gitu, lebih ke republik daripada kerajaan. Itu intinya dua itu, ya kan. Baru kita bicara aturan-aturan yang lain itu ya. Nah, Indonesia juga kayak begitu guys. Bhinneka Tunggal Ika persatuannya ya. Persatuan Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, persatuan sebagai bangsa yang satu kesatuan, umat Indonesia lah bisa dikatakan kayak gitu. Waktu itu umat Madinah bisa, walaupun ada ada Mukmin, Muhajirin, Ansor, suku-suku Yahudi, Arab, Badui dan lain-lain, itu umat Madinah gitu loh. Kita umat Indonesia sama, kepemimpinannya kerakyatan ya. Misalnya bagaimana dengan kalau dalam Islam kerakyatan, bagaimana dengan Kristen, apakah dia mengajarkan kerakyatan juga? Setidak-tidaknya ada sebuah indikasi gitu ya di dalam Alkitab ya, ketika Yesus mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba. Jadi sebelum mencuci kaki murid-muridnya Yesus itu mendatangi gantungan baju, di situ sudah tergantung baju pakaian seorang hamba gitu loh. Ini nggak bicara tentang Tuhan, Yesus itu Tuhan atau bukan ya. Nggak, saya nggak bicara itu. Ini saya bicara tentang pola kepemimpinan yang diajarkan oleh beliau. Beliau di situ mengambil pakaian hamba gitu ya, dan mengganti pakaian beliau. Jadi kalau kita simpulkan hikmatnya di situ adalah beliau itu mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba. Artinya kepemimpinan yang diajarkan itu adalah memimpin itu melayani gitu loh, pelayanan, service gitu loh. Dan pemimpin itu melayani seperti seorang hamba melayani tuannya, sampai itu mencuci kaki itu adalah murid-murid dicuci kakinya, itu sebenarnya terbalik gitu kan. Kalau di zamannya Buddha kan agak terbalik dia itu, tapi di zamannya Yesus itulah justru. Tapi Yesus mengatakan, kamu belum bisa memahami ini, suatu ketika kamu akan memahaminya. Nah, bangsa kita, bangsa Indonesia, tidak sulit untuk memahami itu karena kita memang lahir sebagai Republik Indonesia. Republik Indonesia itu rakyat Indonesia yang berdaulat, ya kan, sebagai konsekuensi daripada pernyataan kemerdekaan Indonesia yang meniadakan kekuasaan si kolonial dan menjadikan kita rakyat Indonesia yang berdaulat, tapi sebagai rakyat yang satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Nah itu, dari Sabang sampai Merauke. Nah itulah kepemimpinan kedaulatan rakyat berdaulat. Iya kan, sehingga sosialisme kita, terus kemudian politiknya kita, ekonominya kita juga dipengaruhi oleh pola tersebut. Ya kita harus tidak boleh demokrasi yang gontok-gontokan, tapi demokrasi yang masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, gimana sih satu keluarga besar, sistem kepemimpinannya harus kayak gimana, dan berbagi-baginya secara ekonomi seperti apa, gitu ya, mengacu kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kan begitu. Itu sebenarnya rel revolusi Indonesia, ya kan? Rel revolusi Indonesia. Jadi benar kata Bung Karno ketika beliau mengatakan bahwa Pancasila, Republik Indonesia, Pancasila yang tekanan katanya di daya pemersatuan, Republik Indonesia yang tekanan katanya di sistem kepemimpinannya, pola kepemimpinannya yang kerakyatan dan berkedaulatan rakyat itu, membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Jadi Bung Karno tidak
tidak sembarangan mengatakan itu. Ya, tidak sembarangan mengatakan bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Tidak sembarangan. Dan beliau membuktikannya itu benar. Apa yang saya sebutkan tadi ya tentang bukti-bukti secara Quranik, bukti-bukti secara Alkitab misalnya, itu ada pembenaran ya yang membenarkan keberadaan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangunan sosial, sebagai sistem sosial, ya, bagian dari keagamaan kita juga, dan itu menjadi bagian dari keagamaan kita semua, agama apapun, ya kan, bukan hanya agama Islam, bukan agama Kristen saja, tapi semua agama. Jadi kita harus bangga guys ya pada diri kita sebagai Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan lebih daripada bangsa-bangsa lain. Apa kelebihan kita? Kelebihan kita adalah kemerdekaan kebangsaan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Ternyata Undang-Undang 45 itu yang berdasarkan Pancasila, Semuanya Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah alam kemerdekaan kebangsaan. Antitesis daripada apa? Imperialisme dan kolonialisme. Ya, imperialisme kolonialisme itu usang gitu loh. Kita mau hapuskan karena kita menjadi bagian dari imperialisme kolonialisme di zaman penjajahan. Kita menderita, miskin, bodoh, terkebelakang. Dan keinginan kita untuk merdeka, untuk mempunyai negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ingin mempunyai pemimpin sendiri, itu adalah suatu keinginan luhur daripada bangsa Indonesia. Itu perintah Tuhan. Kita harus memisahkan diri kita, melepaskan diri kita dari perbudakan, penjajahan, menuju kepada kemerdekaan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Musa ketika di dalam penjajahan Mesir, Firaun, itu adalah membebaskan, memerdekakan bangsanya. Ya. Bedanya kita sama orang-orang Israel kan, kalau orang Israel itu dia harus keluar dari Mesir karena memang dia tamu di situ. Tapi kalau kita tidak keluar, tapi yang keluar adalah penjajahnya yang keluar, yang harus pergi. Kita ada di sini tetap. Ya, perjalanan kita menuju tanah perjanjian adalah perjalanan kita mewujudkan masyarakat adil makmur. Tapi kalau bangsa Israel perjalanannya menuju tanah perjanjian adalah menuju ke tanah di luar Mesir kan gitu kan. Seperti itu bisa kita analogi seperti itulah ya kan. Nah, jadi kita mempunyai sisa-sisa daripada perjuangan kita, maksudnya konsekuensi logis atau akibat baik ya, kabar baik daripada perjuangan pergerakan kemerdekaan kita itu. Kemudian kita menyatakan kemerdekaan, menyusun kemerdekaan kita dalam suatu undang-undang dasar, lalu kita menyelenggarakan kemerdekaan kita dengan mempunyai negara yang menjalankan revolusi Indonesia, membangun sosial politik ekonomi menuju masyarakat adil makmur. Itu ujung-ujungnya adalah kita mempunyai suatu perjuangan, yaitu yang disebut ingin mewujudkan suatu dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Gitu tuh. Ya, di samping kita mempunyai 3 pakem revolusi, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Ini adalah revolusinya adalah menyusun konseptual NKRI itu sendiri di satu sisi, dan kedua adalah merealisasikannya menjadi sebuah negara reality. Ya, yang ujungnya adalah masyarakat adil makmur. Dan yang ketiga, konsekuensi logis daripada kita meneruskan revolusi kita adalah mewujudkan suatu dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Ya, seperti yang pernah dimulai oleh Bung Karno di konferensi Asia Afrika misalnya kan. Terus kemudian juga beliau berpidato di sidang majelis sidang majelis umum PBB ya kan, tahun 60, yaitu to build the world anew ya, to build the world anew, atau menghapuskan imperialisme kolonialisme dan
mewujudkan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Tentu saja di atas suatu ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan ini sangat luhur sekali. Inilah cinta kasih. Inilah mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Yaitu seperti apa yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan contohnya di bernegaranya gitu loh. Dan bahkan seorang yang namanya David van Rijbroek ya dari Norwegia. Mungkin beliau seorang politikus, pakar politik dan juga ahli tata negara, saya nggak tahu. Saya belum baca tentang ini. Tapi buku itu isinya adalah bahwa revolusi Indonesia itu adalah revolusi bangkitnya dunia modern. The revolusi Indonesia dan the birth of the modern world. Itu. Jadi bangkitnya dunia modern. Jadi modern itu nggak hanya cuma bicara teknologi digital atau teknologi mekanik gitu kan. Tapi bicara juga tentang tata negara yang benar-benar sejalan dengan cinta kasih ya. Ajaran cinta kasih ya. Semua agama mengajarkan cinta kasih ya. Nabi Muhammad mengajarkan cinta kasih, Yesus mengajarkan cinta kasih, Buddha mengajarkan cinta kasih. Ya, cinta kasih kita menjalankan cinta kasih dengan bernegara, yaitu persatuan Bhinneka Tunggal Ika, kepemimpinan yang kerakyatan, bahkan berkedaulatan rakyat, dan kita mencari makannya itulah win-win solution. Kita tidak melakukan penaklukan dan pendudukan terhadap bangsa lain. Kita adalah ya bergotong royong istilahnya gitu kan, saling menghormati kemerdekaan, berdamai secara abadi ya, kemudian kita berbagi kesejahteraan. Mewujudkan damai dan sejahtera buat seluruh umat manusia adalah salah satu bagian daripada revolusi Indonesia ya, di dalam 3 pakem revolusinya yang sudah disampaikan oleh Bapak pendiri bangsa kita itu loh, Bung Karno. Oke, guys, jadi itu diantaranya ini saya hanya ingin membuktikan bahwa negara kita adalah negara yang selaras dengan agama manapun, baik agama Islam, agama apapun lah ya. Saya kira selaras, sejalan, ya, sama-sama mengajarkan cinta kasih. Bung Karno pernah mengatakan nasionalisme Indonesia adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Nasionalisme Indonesia itu loh, ya, dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Kita bisa menjadi alatnya Tuhan dan hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau NKRI, nasionalisme kita yang mengkerucut menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan, yang berdasarkan penyelenggaranya tuh Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, itu kalau kita jalankan dengan baik dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Woi, luar biasa banget ya. Luar biasa banget ya. Jadi tidak salah kalau Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Dan itu yang ingin saya ajak kepada seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia satu kesatuan. Apapun suku ras agama kita adalah kita bangsa Indonesia satu kesatuan. Ya, mari kita bangga dengan Indonesia. Mari kita bangga dengan kejadian dan kelahiran kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kristalisasi jati diri sedemikian rupa, yang kemudian jati dirinya itu menjadi inspirasi atau ide bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ya, khususnya idealisme kemerdekaan dan kebangsaan yang sangat menjunjung tinggi cinta kasih yang menjadikan kita dapat menjadi perkakasnya Tuhan dan hidup di dalam roh. Jadi kita jangan menjadi bayangannya bangsa lain. Orang Islam jangan menjadi Arab. Orang Hindu jangan menjadi India. Orang manapun jangan menjadi bangsa di mana
agamanya berasal gitu. Karena kita Indonesia kita hendaklah kita menjadi Indonesia yang kaya akan nilai-nilai. Bangsa kita dimulai dari zaman megalitikum, ya, ketika kita menjadi suatu masyarakat purba gitu loh. Bukan dari sejarahnya bangsa lain. Sejarah bangsa kita sendiri kita hitungnya dari zaman megalitikum lah. Kita masyarakat primitif, kemudian kita mempunyai kebudayaan di situ, kita berkembang terus, akhirnya kita juga termasuk salah satu daripada pernah bahkan kolonial pada saat itu ya, di zaman Majapahit, Sriwijaya, ya kan. Kemudian kita juga sempat dijajah ratusan tahun, lalu kita ingin merdeka gitu kan. Ya, kita merdeka, lalu kita memperjuangkan, kemudian kita bersatu sebagai Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang punya mindset Indonesia Raya, yang merah putih, ya kan, punya pemahaman bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan, perikeadilan, tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia yang diciptakan mempunyai kemerdekaan sejak kelahirannya dan diciptakan beraneka ragam untuk saling menghormati, untuk eksis sesuai dengan corak dan kejadian mereka masing-masing sebagaimana yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada mereka masing-masing. Kita harus bangga kepada Indonesia. Dan akhirnya kita merdeka kita menyelenggarakan kemerdekaan kita dengan negara kita, dengan konstitusi kita, dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Lalu kita sekarang sedang merealisasikan konseptual negara kita tersebut menjadi realite, tapi belum selesai. Masih gontok-gontokan. Kita belum mengenal siapa diri kita, padahal Tuhan sudah memilih kita sebagai bangsa yang pilihan lah, bisa dibilang kayak gitu ya, karena kita mempunyai revolusi umat manusia itu. Revolusi ingin supaya manusia ini, dunia ini damai, dunia ini tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, ya kan, di atas dasar saling menghormati kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya, dan itu sejalan dengan ajaran agama manapun, sejalan dengan ajaran cinta kasih. Nah itu. Supaya apa? Supaya kita semua itu sayang sama bangsa kita dan negara kita. Bangsa kita yang beraneka ragam, suku, ras, dan agama. Kita sayang semuanya. Ya, kita adalah bangsa Indonesia yang satu kesatuan. Hei, putra putri Indonesia, kata Bung Karno. Berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Kami hanya satu. Walaupun kita banyak, beraneka ragam suku, ras, dan agama, kita hanya satu, guys. Ya, satu keluarga besar bangsa Indonesia, satu kesatuan kita. Sehingga kita mempunyai satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan tekad, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, like a burning fire. Oke, jadi begitu. Saya sudah unek-unek saya sudah saya sampaikan ya kepada kita. Mari kita bangga dengan Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan, kita ditakdirkan menjadi Indonesia, menjadi bangsa Indonesia, menjadi negara Indonesia, dan kita melakukan transformasi. Ayo kita transformasi, mari kita bersihkan apa-apa yang tidak menjadi revolusinya bangsa Indonesia. Yaitu mari kita menghapuskan pemisahan manusia karena perbedaan. Ya kan? Mari kita menghapuskan feodalisme di dalam kepemimpinan. Mari kita menghidupkan kerakyatan, Republik Berkedaulatan Rakyat ya, sebagai kepemimpinan yang penuh dengan cinta kasih dan penuh pelayanan kepada sesama manusia sebagai wujud daripada kita mencari keriduan dan perkenanan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian Tuhan ada bersama dengan kita. Ada bersama kita. Bung Karno mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan mengabdi kepada Tuhan tanpa dia mengabdi untuk sesamanya manusia. Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Tuhan ada bersama kita, ada bersama bangsa Indonesia. Ya, yang Tuhan menghidupkan kita terus, ya, mau menumbuh dan mengembangkan terus nasionalisme kita, sehingga nanti akan tumbuh pada setiap dirinya bangsa Indonesia, dan akhirnya dia tahu siapa dirinya sebagai bangsa, tahu dirinya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan
untuk mendatangkan damai dan sejahtera buat kehidupan umat manusia. Setidak-tidaknya untuk berkontribusi, ya, berkontribusi untuk mewujudkan damai dan sejahtera di atas muka bumi ini. Karena hanya dengan cinta kasih kita dapat mewujudkan damai dan sejahtera. Pancasila adalah bicara cinta kasih dalam hal persatuan, cinta kasih dalam hal kepemimpinan, cinta kasih dalam hal bertahan hidup. Merdeka!